Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada pertemuan pertama, diskusi pertama ini kita membahas tentang alam Minangkabau. Kenapa ada topik ini? Kita kan kemarin sudah bahas dimensi kajian sejarah itu ada 3. Pertama, dimensi peristiwa, yang kedua dimensi tempat atau spasial, yang ketiga dimensi waktu atau dimensi tempo atau temporal. Sekarang materi mata kuliah kita sejarah Minangkabau. Sejarah itu peristiwa atau ini tema. Kemudian Minangkabau adalah tempat. Jadi yang temporal belum kita bahas karena nanti ada pembagian pada pembahasan berikutnya. Jadi alam Minangkabau ini dalam konteks pembahasan kita adalah konteks pembahasan untuk mengidentifikasi wilayah yang sekarang sedang kita kaji sejarahnya. Kalau kita ibaratkan Indonesia itu adalah nama wilayah, nama daerah, atau nama negara. Terus secara umum itu kan wilayah. Mana wilayahnya? Terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu Aceh. Aceh itu ada Pulau Sumatera. Kemudian setelah Pulau Sumatera ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara. Kemudian nanti ada juga nanti pulau yang paling ujung pulau Papua atau Irian. Nah, itu yang wilayah Indonesia. Nah, lalu akan kita coba lihat. Ini nama daerahnya adalah Minangkabau. Nah, bagaimana cara orang Minangkabau membagi wilayahnya, menjelaskan wilayahnya? Minangkabau membagi wilayahnya kepada 2. Yang pertama daerah Luhak, yang kedua namanya daerah Rantau. Daerah Luhak itu artinya adalah daerah inti atau daerah asal. Dinamakan daerah inti karena disitulah pusat Minangkabau yang sebenarnya. Dinamakan dengan daerah asal karena disitulah asal usul penduduk Minangkabau berkembang ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Nah, ada beberapa penyebutan untuk Luhak ini. Pertama disebut dengan Dare. Kalau Dare itu maknanya makna geografis. Apa itu geografis? Geografis itu menunjukkan bentuk struktur bumi atau kontur bumi. Nah, darat, laut, pesisir, sungai, itu makna geografis. Jadi, Luhak juga disebut sebagai daerah Dare untuk menunjukkan bahwa wilayah itu berada di daratan Minangkabau. Nah, kalau ada juga yang menggunakan Luhak ini dengan sebutan pedalaman. Nah, pedalaman itu maksudnya apa? Pedalaman itu maksudnya daerah bagian dalam Minangkabau. Tapi ini bukan istilah orang Minangkabau pedalaman. Biasanya digunakan oleh para penulis atau sejarawan berasal dari luar Minangkabau. Bagi mereka Luhak itu adalah daerah pedalaman. Kenapa ada pedalaman? Karena mereka naik dari laut, kemudian sampai ke pusat Minangkabau yang di pedalaman di daerah Dare. Yang struktur alamnya terdiri dari bukit, gunung, lembah, sungai. Nah, mereka menganggap ini sebagai daerah pedalaman, padahal bukan pedalaman, daerah inti, pusat berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Asal usul terbentuknya masyarakat Minangkabau dari daerah Luhak. Nah, penulis asing penulis Belanda juga menyebut ini sebagai daerah pedalaman Minangkabau. Nah, padahal bagi orang Minangkabau ini namanya daerahnya Luhak atau disebut dengan daerah asal. Nah, Luhak dibagi kepada 3. Artinya daerah asal yang dihuni itu ada 3. Daerah pertama itu daerah Luhak Tanah Rata. Luhak Tanah Rata juga disebut sebagai Luhak Nan Tuwo atau Luhak yang paling tua. Karena Luhak inilah yang pertama sekali dihuni. Di dalam bahasa Tambo Minangkabau disebutkan dari Sitiak Palito dari Telong nan Batali, dari asa nenek moyang kita dari lereng Gunung Merapi.
Artinya, terjemahan bahasa Indonesianya, dari mana cahaya pelita dari telong. Telong ini sejenis obor nan batali yang memiliki tali atau memiliki sumbu. Dari mana nenek moyang kita? Dari lereng Gunung Merapi. Nah, ini kan bahasa Tambo yang memberikan informasi bahwa hunian awal itu adalah di lereng Gunung Merapi. Nah, lereng Gunung Merapi inilah yang menjadi cikal bakal negeri tertua di Minangkabau. Negeri berkembang menjadi banyak negeri, banyak penduduknya, itu yang disebut Luha. Karena banyak negeri dia menjadi konfederasi. Nah, persekutuan nagari-nagari. Nah, nagari yang pertama itu tersebut dalam sejarah Minangkabau adalah Nagari Pariangan Padang Panjang. Sekarang Nagari Pariangan Padang Panjang dinobatkan sebagai nagari desa terindah di dunia versi majalah Travel Budget yang berpusat di Amerika. Kenapa disebut sebagai daerah terindah? Keindahannya bukan sekedar alamnya saja, tapi keindahan itu dilihat dari kemampuannya menjaga warisan kebudayaan sejak masa lampau. Mau lihat rumah gadangnya masih bentuk yang lama. Susunan masyarakatnya masih berfungsi seperti masyarakat yang lama. Kemudian apalagi ya tidak banyak perubahan. Jadi kalau ingin melihat Minangkabau itu ya lihat di Nagari Pariangan. Nah, ini Luha yang pertama, Luha Tanah Datar disebut dengan Luha Nantuo. Luha Nantuo ini penuh. Penduduknya ramai. Lahan sudah terbagi semuanya. Akhirnya sebagian beberapa kelompok dari Luha Tanah Datar ini pindah ke Luha Nangkaduo, daerah wilayah baru yang kosong dihuni. Itulah yang Luha yang kedua ini disebut dengan Luha Agam. Luha Agam karena dia yang kedua, nah, dia juga disebut dengan Luha Nan Tangah. Luha Nan Tangah arti yang tengah. Atau daerah asal yang bagian yang tengah. Kenapa tengah? Karena ada nanti kita sebutkan yang ketiga, yang terakhir, yang musuh. Nah, di sini berkembang lagi di Luha Agam beberapa nagari-nagari membentuk konfederasi. Konfederasi inilah persekutuan nagari-nagari. Nah, inilah yang disebut dengan Luha yang kedua, Luha Agam. Luha Agam, yang Pariangan kan makin lama makin penuh juga. Nah, rombongan berikutnya dari Luha Nantuo, Luha Tanah Datar, bergerak lagi mencari lahan baru ke daerah 50 kota yang sekarang. Payakumbuh 50 kota sampai ke batas Kampar Riau. Nah, ini membentuk persekutuan nagari-nagari baru lagi, membentuk Luha baru lagi, namanya Luha 50 Koto. Jadi ketiga Luha ini disebut sebagai daerah asal. Ini Luha. Lalu rantau itu apa? Rantau itu adalah daerah perkembangan masing-masing Luha ini. Apakah Luha Agam dan Luha Tanah Datar bisa disebut rantau Tanah Datar? Tidak. Meskipun secara konsep dia merupakan perluasan wilayah yang orang-orang Pariangan Tanah Datar sendiri yang pergi ke sana, tapi dalam kategori wilayah Minangkabau mereka disebut sebagai daerah inti. Mereka lah yang meneroka atau maneruko pertama sekali ketiga daerah inti tersebut. Nah, ketiga Luha ini menjadi pusat Minangkabau. Jadi yang daerah rantau itu daerah pengembangan atau daerah perluasan wilayah. Jadi dalam konteks kajian teritorial Minangkabau, mereka membagi wilayahnya kepada dua. Yang pertama daerah Luha, yang kedua daerah rantau. Rantau ini bisa diidentifikasi berdasarkan arah mata angin, tapi orang Minangkabau tidak terbiasa menggunakan mata angin. Barat, timur, utara, selatan Minangkabau tidak biasa menggunakannya. Tapi penulis-penulis sejarah Minangkabau yang luar Minangkabau mereka menyebutnya rantau barat, rantau timur. Rantai barat itu adalah pesisir barat Pulau Sumatera. Mulai dari Bengkulu sampai ke perbatasan Sumatera Utara.
di arah laut yang ke, kalau kita di Padang, di Taplau Padang itu pantai barat. Kalau pantai timur itu arah ke Riau sana sampai ke Siak sampai ke Selat Malaka. Itu rantau versi literatur penulis sejarah luar. Tapi menurut Minangkabau rantaunya itu berdasarkan perkembangan penduduk dari masing-masing luhak yang 3 tadi. Agam punya daerah perluasannya sendiri sampai ke Rau, sampai ke Air Bangis, sampai ke Lubuk Sikapiang, sampai ke daerah Tiku Pariaman. Itu rantau luhak Agam. Rantau luhak 50 Koto sampai nanti ke Kuantan, sampai ke Kampar Riau, berbelok terus sampai ke perbatasan Jambi. Kemudian rantau luhak Nantuo atau luhak tanah datar itu sampai ke daerah Jambi sana, sampai ke daerah Muku-Muku, ke Solok, ke Junjung. Nah itu. Jadi rantau berkembang dari luhak. Jadi rantau bukan dalam pengertian pergi merantau, meninggalkan rumah, pergi merantau. Bukan begitu. Jadi yang rantau itu adalah daerah perluasan wilayah. Dari mana? Apa yang diperluas luhak? Itu ya. Mengenai daftar daerahnya nanti akan saya kirimkan gambarnya. Nah, kalau Indonesia membagi wilayahnya bagaimana? Pertama ada Indonesia, kemudian ada provinsi, ada di bawah provinsi ada lagi kabupaten, di bawah kabupaten ada lagi kecamatan, di bawah kecamatan ada lagi desa. Tapi di Minangkabau tidak begitu, mereka hanya membagi daerah kepada 2 saja, luhak dan rantau. Luhak isinya nagari-nagari, rantau isinya nagari-nagari juga. Silakan nanti dicatat nagari-nagari yang berada di luar tanah datar apa saja. Nagari-nagari yang ada di luar Agam apa saja. Nagari-nagari yang ada di luar 50 Koto apa saja. Nah, itu daftar nagarinya. Dan sebagian nagari-nagari itu, sebagian besarnya adalah nagari-nagari lama. Masih bertahan sampai sekarang. Sekarang berkembang nagari-nagari itu dalam nama-nama baru yang merupakan daerah pemekaran. Nah, di Sumatera Barat sekarang nagari itu statusnya sama dengan desa di daerah lain. Tapi Minangkabau memakai istilah nagari. Jadi itu ya. Jadi ini konteks spasial atau wilayah tempat kita mengkaji sejarah atau daerah yang sejarahnya sedang kita kaji saat ini. Oke, ini tentang luhak dan rantau. Sampai sini ada pertanyaan, kita lanjutkan diskusi di grup WA.